Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kita hidup di negeri yang luar biasa kaya, tapi seringkali rasanya paradoks. Alamnya melimpah, tapi untuk membangun kehidupan keluarga, rasanya seperti berlayar dengan perahu bocor. Kita terombang-ambing oleh inflasi, kebijakan yang tak pasti, dan persaingan yang kadang tidak adil. Strategi jangka pendek untuk bertahan seringkali gagal. Lalu apa solusinya? Ternyata leluhur kita sudah punya jawabannya. Sebuah strategi lintas generasi, sebuah proyek kehidupan yang dirancang untuk puluhan tahun ke depan, yang terangkum dalam falsafah Urip Iku Nata Urup. Hidup itu menata nyala api kehidupan. Inilah konsep tata hidup 3 generasi. Kakek, bapak, dan anak. Nenek dan ibu tak disebut bukan berarti tak penting. Justru kaum wanita adalah perekat seluruh ikatannya. Seperti pepatah Arab mengatakan, wanita adalah tiang negara. Kembali ke konsep tata hidup 3 generasi. Ini bukan sekadar silsilah, tapi sebuah cetak biru ketahanan ekonomi keluarga. Filosofi ini mengajarkan bahwa kemakmuran sejati itu seperti menanam pohon. Tidak bisa instan, butuh waktu puluhan tahun. Nah, dalam proyek keluarga ini, setiap generasi punya peran penting. Pertama, ada kakek, sang generasi pertama. Beliau ini adalah arsiteknya, sang penjaga kebijaksanaan. Perannya bukan lagi mencari nafkah utama, tapi menjadi komisaris utama keluarga. Beliau adalah perpustakaan hidup yang menyimpan pengetahuan, pengalaman gagal dan sukses, dan yang terpenting, nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesabaran, dan etika. Beliau yang memastikan perjuangan anak dan cucunya tetap berada di jalur yang benar. Lalu generasi kedua adalah bapak. Beliau ini manajer proyek yang aktif, menerima wejangan dari kakek, dan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Tugasnya ada 2, mencari nafkah untuk hari ini, dan yang lebih penting, momong atau mengasuh serta melatih anak-anaknya. Proses momong ini bukan cuma menyekolahkan, tapi melibatkan anak langsung dalam usaha. Bapak adalah jembatan antara kebijaksanaan lama dan peluang-peluang baru. Dan yang ketiga adalah anak, sang generasi penerus dan inovator. Dia adalah calon eksekutor muda. Dia tidak memulai dari nol, tapi dari fondasi yang sudah dibangun oleh ayah dan kakeknya. Perannya adalah mengembangkan dan berinovasi dengan ilmu formal yang ia punya. Ia dituntut punya keterampilan yang lebih kompleks dan cerdas memanfaatkan peluang. Siklus ini terus berputar. Bapak yang sukses akan naik menjadi kakek, si anak akan menjadi bapak baru, dan begitu seterusnya. Setiap putaran, proyek keluarga ini harusnya mengalami peningkatan, baik skala, kualitas, maupun stabilitas ekonominya. Lalu, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata sebagai benteng pertahanan keluarga? Ada 4 tahapan strategis. Tahap pertama adalah konsolidasi dan identifikasi. Saat anak berusia sekitar 5-15 tahun, targetnya adalah menanamkan nilai dan mengenali minat anak. Di sini, kakek berperan menceritakan pengalaman hidupnya, bisa lewat dongeng atau obrolan santai untuk menanamkan nilai kerja keras dan kejujuran. Bapak mulai melibatkan anak dalam pekerjaan ringan. Kalau bapak seorang tukang kayu, anak diajari mengenali jenis kayu. Kalau punya warung, anak diajari melayani pembeli. Tujuannya agar anak melihat kerja sebagai bagian alami dari kehidupan dan mulai mengenali jalan rezeki keluarganya. Masuk tahap kedua, pelatihan dan spesialisasi. Saat anak berumur 15-25 tahun, targetnya membekali anak dengan ilmu dan keterampilan teknis yang spesifik. Di sini, bapak mulai memberikan tanggung jawab lebih besar. Anak tidak lagi hanya membantu, tapi mulai mengelola satu bagian kecil dari usaha. Diajari negosiasi, mengelola uang, bahkan menghadapi pelanggan yang sulit. Pendidikan formalnya pun diarahkan untuk mendukung usaha keluarga. Misalnya, mengambil jurusan akuntansi untuk membantu mengelola keuangan dagang keluarga. Hasilnya, anak punya skill mumpuni dan mulai bisa memberi kontribusi nyata bagi ekonomi keluarga. Selanjutnya, tahap ketiga, kolaborasi dan inovasi. Di usia anak 25-35 tahun, ini adalah fase transformasi. Kakek sudah menjadi dewan penasihat, memberikan restu untuk terobosan baru. Bapak mulai mendelegasikan wewenang, berkolaborasi dengan anak sebagai partner. Bapak dengan pengalamannya, anak dengan ide-ide segarnya. Misalnya, warung tradisional yang tadinya hanya di pinggir jalan, mulai dipasarkan lewat media sosial atau platform online. Disinilah terjadi transisi kepemimpinan yang mulus. Usaha keluarga tidak hanya bertahan, tapi berevolusi. Tahap terakhir, yang keempat, adalah regenerasi dan kontinuitas. Ini terjadi ketika generasi ketiga tadi sudah menjadi bapak baru,
dan punya keturunan. Ia akan memulai siklus yang sama kepada anaknya, mengajarkan nilai, melatih keterampilan, persis seperti yang dulu ia terima. Disinilah sang kakek pertama bisa tersenyum bahagia, melihat mata rantai kebijaksanaan dan rezekinya terus berlanjut. Sebuah budaya keluarga yang unggul tangguh berkelanjutan, ibarat petani yang tersenyum bahagia karena pohon yang ditanamnya ini sudah bertunas banyak dan menguatkan pohon utamanya. Sahabat, dalam kondisi ekonomi yang serba tak menentu, aset terbesar kita bukanlah uang atau properti. Aset terbesar adalah sumber daya manusia bertakwa yang berpengetahuan, berketerampilan, dan jaringan bisnis yang tertanam dalam diri setiap anggota keluarga. Wejangan leluhur ini mengajarkan kita untuk membangun ekosistem ekonomi kita sendiri, yang kecil namun kokoh. Kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem besar yang seringkali tak berpihak, karena kita sudah membangun sistem kita sendiri. Sebuah sistem yang berjalan dengan terencana, penuh kebijaksanaan, dan yang terpenting, penuh cinta. Ini adalah warisan cara berpikir, cara bertahan, dan cara menang yang sesungguhnya, seperti pesan leluhur kita. Eling den eling-eling, mering pitutur luhur iki, tu mulia iso, dadi pusaka pustakaning ageman kang aji tumraping, keluarga sagotra, nguasani dalan, lan nuwuh kewit rejeki pengayoman. Ingatlah selalu nasihat luhur ini, agar bisa menjadi pusaka berharga bagi keluarga, menguasai jalan, dan menumbuhkan pohon rezeki yang menaungi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.